Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, Kau yang tak pernah gagal. Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Diberkatilah orang-orang yang penuh dengan iman, yang diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu, merendahkan hati, dan kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya memberikan judul Iman yang Sanggup untuk Memindahkan Gunung. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus,
Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapakah kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang membawa kepada Yesus anaknya yang sakit, sakit ayan dan sangat menderita. Pertanyaannya, apakah sakit ayan itu karena kerasukan setan? Epilepsi, ya. Di dalam dunia kedokteran mengatakan epilepsi adalah satu penyakit saraf yang mengakibatkan orang itu ada gangguan dan sewaktu-waktu dia boleh mengalami keadaan shaking, tidak sadar, mulut berbusa. Kemudian dia bisa karena dia tidak sadar, dia bisa beraktivitas, kemudian dia jatuh di api, jatuh di air tanpa sadar dan tanpa bisa merasakan kesakitan. Tapi ketidaksadaran yang mengakibatkan bahaya kalau dia jatuh ke suatu tempat tertentu. Apakah ayan atau epilepsi adalah penyakit kerasukan setan? Ataukah itu adalah penyakit saraf? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu ilmu kedokteran belum maju, belum begitu maju. Tetapi ada juga ayan yang memang diakibatkan oleh kerasukan setan. Karena terbukti di dalam firman Tuhan ini, Yesus mengusir setannya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Yesus memberikan kuasa juga kepada murid-murid, sekalipun belum mereka mengalami yang namanya pencurahan dari Roh Kudus. Tetapi mereka memiliki kuasa. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin, saudara. Karena ketika pencurahan Roh Kudus, Yesus sudah tidak ada, tetapi Tritunggal Allah, yaitu Rohnya yang kudus itu yang menggantikan untuk memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Ketika Yesus masih ada, tentunya Yesus sanggup karena dia adalah Allah. Karena dia adalah bagian dari Tritunggal yang Maha Kudus, dia sanggup untuk memberikan kuasa. Tapi kenapa murid-murid tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mengusir setan? Saudara, ada penyebabnya. Ternyata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa iman tidak mungkin akan terjadi mujizat. Dikatakan, hai kamu orang yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku bersabar terhadap kamu? Saudara, mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus selama ini untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain dengan penuh iman. Yesus sudah mengusir setan. Bahkan dia pernah difitnah, apakah dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul? Tapi ternyata dia mengusir setan dengan kuasa kerajaan sorga, dan kuasa itu diberikan juga kepada murid-murid. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan berikan, sehingga sesungguhnya setiap orang yang percaya itu dapat mengusir setan. Saudara, pada saat ini kita akan belajar bahwa Yesus memiliki kuasa itu sanggup mengusir setan. Di firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa oleh iman sebesar biji sawi, Yesus sanggup membinakan gunung. Dan dia katakan, kamu juga, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi itu seperti pasir yang sangat halus sekali, saudara. Kalau di Israel itu pasir yang sangat halus. Iman itu seperti biji sesawi, sangat halus tetapi benih. Beda kalau itu pasir, itu tidak ada benih kehidupan. Tapi biji sesawi adalah benih yang bisa menghasilkan kehidupan, bisa menghasilkan pertumbuhan dari satu tanaman kecil, kemudian dia menghasilkan sesawi. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita mau belajar di sini adalah kalau kita mau melihat gunung-gunung persoalan, kita mau melihat masalah, kita mau melihat juga kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita, benih itu, iman itu harus ada. Jangan kamu menjadi angkatan yang lack of faith.
Kita pernah mengajar beberapa waktu yang lalu tentang iman yang besar dari seorang perwira di Kapernaum dan iman yang besar dari seorang perempuan Kanaan. Saudara, ternyata iman yang besar yang mereka miliki adalah ketika bangsa Yahudi sendiri tidak percaya, mereka tidak mengalami mujizat. Orang-orang yang sebenarnya dari bangsa yang disebut katakanlah kafir, yaitu perwira dari Kapernaum. Dia keturunan bangsa Romawi, juga perempuan dari Kanaan. Dia bukan keturunan bangsa Yahudi, tapi dia keturunan dari Ham atau Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tidak peduli dari mana latar belakangmu, tapi kalau engkau percaya, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kita harus memiliki iman. Dan tidak cukup, saudara, kalau engkau menjadi pengikut Yesus, tapi tanpa iman. Makanya kenapa diperumpamakan dengan biji sesawi. Biji sesawi itu sekalipun kecil, ada benih, ada kehidupan. Nah, saudara, perwira dari Kapernaum dan perempuan yang dari Kanaan, kenapa dikatakan iman mereka besar? Karena mereka, saudara, mereka punya kengototan, mereka punya keyakinan mereka yang mengatakan sepatah kata saja engkau berfirman, maka hambaku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita tahu engkau punya masalah. Apakah engkau punya iman? Miliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bagaimana mungkin bukti dari segala sesuatu yang kita lihat? Namanya evidence, saudara. Evidence itu harus kita lihat di depan mata, udah ada. Tapi saudara, kita lihat ini ada dulu, nanti akan terjadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara iman adalah perkara pesan yang paling penting sebelum Yesus kembali ke surga. Dia mau umatnya percaya kepada dia. Dan setelah dia sudah tidak ada, firman Tuhan katakan, apakah ketika aku kembali ke bumi ini, apakah aku dapat mendapati iman di dunia ini? Saudara, yang Tuhan titipkan di dalam hati para murid-murid sebelum dia pergi, miliki iman. Dia berkata seperti ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sesungguhnya firman Tuhan katakan, engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripadaku, tetapi percayalah. Saudaraku yang diberkati, orang-orang percaya memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, bagi engkau yang sedang memiliki persoalan, permasalahan, pergumulan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan memelihara engkau. Saudara, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, message pada pagi hari ini yang pertama, miliki iman. Miliki iman, percaya kepada Tuhan. Apapun itu, miliki iman. Yang kedua, iman itu harus punya benih kehidupan. Benih kehidupan itu ada Yesus di dalamnya, dan ada kuasa firman, dan juga ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Ada benih, tapi benih mati. Ada benih yang hidup, itu akan menghasilkan buah. Yang pertama harus ada percaya kepada Yesus. Yesus harus ada di sana. Yang kedua, perkatakan firman. Yang ketiga, saudara, ya, kita harus memiliki kepercayaan dari dalam hati iman kita sendiri. Amin. Yang berikutnya, saudara, kalau kita punya iman, dapatkah iman itu bertumbuh tanpa berdoa? Tapi ada jenis tertentu yang tidak dapat diusir jika kita tidak berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, orang-orang percaya jangan malas berdoa. Bukan cuma berdoa, jangan malas berpuasa. Berdoa dan berpuasa adalah gaya hidup orang yang beriman. Berdoa dan berpuasa adalah gaya hidup orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kita punya iman, tapi latihlah dirimu berdoa dan berpuasa. Why? Kenapa berdoa dan berpuasa? Sebab di dalam doa, kemarin kita sudah belajar bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepadanya perjanjian diberitahukan kepada dia. Saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berdoa, ada rahasia-rahasia iman. Yang jenis seperti ini bisa diusir, yang jenis seperti ini tidak. Yang ini Tuhan mau lepaskan, yang ini Tuhan mau tidak lepaskan, Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Orang Farisi ketika dia mendekat kepada Tuhan, meminta tanda, Tuhan gak kasih, saudara. Dan orang yang tanpa bergaul karib dengan Tuhan,
Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Allah, apakah Tuhan akan bekerja atau tidak? Dan kalau murid-murid tidak berdoa, bagaimana mungkin dia bisa memiliki hubungan dengan Bapa di surga? Karena harus ada instruksi surgawi sehingga terjadi mujizat. Kalau kita tidak berdoa, dari mana kita tahu bahwa kita memiliki kuasa? Dari mana kita tahu dan memiliki kepekaan di dalam roh? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki iman, miliki gaya hidup berdoa, bahkan miliki gaya hidup berpuasa. Kenapa? Di dalam Yesaya firman Tuhan katakan, berpuasa yang kukehendaki adalah melepaskan kuk-kuk dan belenggu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah mengalami saat-saat engkau dikuasai oleh kedagingan? Berpuasa itu efektif untuk menurunkan sangkal diri, menurunkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam Yesaya 58. Ya Saudara, di dalam Yesaya 58 ayat 6, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kenapa jenis seperti ini tidak dapat diusir? Dengan doa dan berpuasa. Karena dengan berpuasa, kita belajar untuk mematahkan belenggu dan kuk. Dari mana kita belajar? Hanya dengan menahan lapar dan haus akan terjadi kelepasan? Tuhan sendiri yang mengatakannya. Makanya saudara, kata kuncinya, kalau engkau melakukan sesuatu, apa yang Tuhan bilang itu yang kau kerjakan. Miliki iman, miliki gaya hidup berdoa, memiliki gaya hidup berpuasa. Karena berpuasa itu sangkal diri. Lapar kita tahan, lapar kita fokus kepada Tuhan. Lapar kita tidak mengikuti maunya kita. Jadi berpuasa adalah daging itu pengen makan, tapi kita sangkal. Makanya Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tanpa orang menyangkal dirinya, daging ini jahat saudara. Daging ini hanya melakukan apa yang dia mau lakukan. Matius 26 berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Roh itu penurut. Dia mengikuti maunya tubuh, mengikuti maunya manusia. Tapi daging lemah. Saudara, ketika roh berkuasa, maka iman kita bangkit, dan kuasa kerajaan Allah itu menguasai kita. Kenapa berdoa dan berpuasa? Supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa berpuasa? Supaya kita menyangkal diri, pikul salib, sehingga bukan kehendak kita yang jadi, bukan pikiran kita yang jadi, tetapi pikiran Kristus. Dan kata kunci yang paling penting, kalau saudara mau melihat persoalan, gunung, masalah itu dipindahkan, miliki iman. Sebesar biji sesawi, yang penting ada kehidupan. Amin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kenapa berdoa dan berpuasa? Pada saat mereka berdoa dan berpuasa, penyataan Tuhan itu semakin jelas, mereka dapat semakin mengerti kehendak Tuhan, dan saudara, ada kuasa di dalam doa dan puasa. Dan saudara, di dalam Markus 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-18, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Iman, yaitu kepercayaan dan percaya, believe. Semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Semua orang yang percaya diberikan kuasa. Iman sebesar biji sesawi sanggup membedakan gunung. Miliki iman yang kuat, miliki kepercayaan yang kuat, doa, bergaul karib dengan Tuhan, berpuasa, sangkal diri, supaya kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakmu, dan ada belenggu-belenggu yang dipatah.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari segala permasalahanmu, firman Tuhan katakan, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau saudara tidak percaya, maka masalahmu tetap ada di sana. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, maka engkau tidak punya petunjuk apa sih mau Tuhan dalam kehidupanku. Bahkan engkau tidak akan menemukan bahwa ternyata Bapak itu sangat peduli dengan engkau, Bapak itu sangat mengasihi engkau. Mungkin kita akan curiga dan khawatir, aduh masalah ini nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau sungguh tahu bahwa Tuhan peduli, mengasihi, dan Tuhan berkenan pada orang yang punya iman. Ibrani 11 ayat 6. Dan saudara, berpuasa. Berpuasa, saya mau katakan berpuasalah. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, terserah. Tapi latihlah dirimu berpuasa. Sebab berpuasa yang Tuhan kehendaki itu kan membukakan belenggu-belenggu kelaliman. Engkau belajar menahan hawa nafsu. Engkau belajar menahan diri. Kalau engkau belajar menahan diri, saudara, engkau mengizinkan Tuhan bekerja. Di dalam berpuasa engkau izinkan Tuhan bekerja. Maka lawatan Tuhan terjadi. Ketika orang itu membawa anaknya yang sakit ayam dan membawa kepada murid-muridnya tidak terjadi mujizat. Lalu muridnya berkata, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Karena kurang percaya, dan jenis seperti ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Saudara, perhatikan keadaan imanmu. Apakah engkau seorang yang karib dengan Tuhan? Apakah engkau seorang yang suka menyangkal diri? Apakah engkau memiliki iman walaupun sebesar biji sesawi tapi punya kehidupan dan kuasa untuk dilepaskan? Amin. Dunamis itu Spirit of God, Roh Kudus itu dunamis. Kuasa yang memiliki kekuatan yang bisa meledakkan satu keadaan. Segala pergumulanmu pasti Tuhan akan selesaikan. Saudara, saya mau bersaksi, ada banyak kehidupan saya, saudara, diproses oleh Tuhan. Ketika saya butuh mungkin gak akan selalu ada. Tetapi ketika saya tenang, sangkal diri, pikul salib, waktunya tepat, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, sabar dalam segala keadaan, bertekunlah di dalam doa. Sabar di dalam segala keadaan, dalam segala kesesakan. Tuhan pelihara engkau. Amin. Mari berdoa. Dengan iman kami katakan, hai masalah, kami punya Tuhan yang besar. Kami meletakkan segala persoalan dan pergumulan kami dan kami mengatakan kepada gunung masalah kami, hai masalah, berpindahlah, terantuklah ke bumi ini. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah jemaat kekasih Tuhan punya iman, suka berdoa, suka berpuasa, sangkal diri pikul salib, maka mereka akan membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Elsie. Tuhan Yesus, dia di dalam segala pergumulan yang tidak bisa dia ucapkan, jamah hamba-Mu. Ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Bapa, diberkatilah orang yang datang dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Taruh tangan kirimu di dadamu dan katakan, Yesus adalah penyembuhku. Yesus adalah penyembuhku. Yesus adalah pemulihku. Dalam nama Yesus, ketika engkau percaya, engkau akan sembuh. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan engkau damai, sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.